Halo sahabatku semua. Halo Taurus, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Taurus. Hari ini kita akan membahas tentang perasaan dia setelah meninggalkan kamu. Ya, kita lihat di sini bagaimana perasaan dia setelah meninggalkan kamu. Taurus, ya. Kalau aku lihat seseorang yang pernah meninggalkan kalian di sini lagi banyak melakukan sebuah peningkatan diri, ya, lagi mencari jati diri. Lebih banyak mengajukan sebuah permohonan kepada Tuhan, kepada alam semesta tentang sebuah perbaikan diri. Dan di sini ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Ya, atau ada seseorang yang mungkin sebenarnya dalam diri mereka menawarkan sesuatu kepada mereka. Bisa perasaan atau apapun. Atau sebenarnya mereka yang sudah mulai ingin menawarkan perasaan mereka kepada orang lain ya. Jadi mungkin mau belajar move on. Sebagian dari mereka karena di sini akhirnya mungkin mereka memang harus mencari sesuatu yang bisa membuat dia itu bahagia. Ya, jadi tentang harapan perubahan dan sebuah harapan. Jadi mungkin dia tahu bahwa hidup ini harus terus berlalu. Mungkin dia juga sudah tahu bahwa sama Taurus hubungan ini mungkin nggak bisa lanjut lagi gitu. Jadi kayak ada gambaran tentang ini waktunya dia untuk move on. Ya, mencari peruntungannya sendiri, menginginkan adanya sebuah kenyamanan untuk diri mereka. Mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seseorang yang beda usia di sini ya, terpaut lumayan jauh. Beberapa juga ada yang LDR. Aku lihat di sini keinginan mereka adalah berdamai dengan diri mereka saat ini. Jadi seperti mereka sudah lebih fokus tentang bagaimana menciptakan ketenangan batin dan jiwanya. Mereka seperti mungkin mulai biasanya ugal-ugalan, kali ini lebih baik. Mungkin biasanya suka nakal, kali ini udah mulai agak taubat gitu ya. Jadi ada peningkatan spiritual dalam diri dia. Siapapun mereka yang kalian fokuskan ya, yang pernah meninggalkan kalian tentunya. Perasaan mereka yang pernah meninggalkan Taurus, nggak tahu apakah kalian sudah lama berpisah atau baru ya. Jadi ingin memulai suatu kehidupan baru, awal mula baru, itu yang mereka ingin lakukan. Jadi kalau aku lihat mereka sudah mulai berlalu ya, cari kebahagiaan mereka sendiri. Ya, jadi Taurus jangan berkecil hati ya. Karena aku lihat orang ini memang benar-benar sepertinya sudah menikmati kenyamanan dirinya sendiri. Terlepas entah dia sudah punya pasangan baru atau belum, karena aku lihat energinya kencang ya, bahwa memang benar-benar dia sudah memulai kehidupan baru di luar sana. Dia sudah mencari kesenangan dia sendiri. Kamu nyaris enggak diingat nih sama dia. Kalaupun ingat hanya sekilas sepertinya ya.
Nah, jadi walaupun dia sudah berlalu, walaupun dia sudah mencoba memulai suatu kehidupan baru, mencari kenyamanan dia sendiri, mencari peruntungan sendiri, ya sudah memfleksibelkan dirinya, udah tahu diri gitulah ya. Ya udahlah, memang kayaknya aku nggak berjodoh nih sama Taurus. Ya udah, aku harus berlalu, aku harus melanjutkan hidup aku harus move on gitu. Tapi di sela-sela kehidupan dia sehari-hari ada momen-momen tertentu. Mungkin ketika dia mendengar musik atau ketika dia jalan di suatu kafe di mana tempat kalian pernah bersama atau tempat-tempat yang pernah dia lalui bersama kalian. Memori terhadap diri kalian itu bangkit lagi, teringat lagi. Kadang-kadang di situ membuat dia agak sedikit labil tentang sebuah keputusan. Ya, tapi aku lihat di sini dia tetap kokoh dan kekeh, tidak terlalu ingin menghubungi kamu, hanya sekedar mengingat dan berlalu. Ya, karena dia sudah pergi, dia sudah berlalu memang. Kenangan ya tinggal kenangan, hidup harus berjalan. Lebih realistis kalau aku lihat dia sekarang ya. Jadi kalau mungkin di energi sebelumnya mungkin ada beberapa yang masih ingin balik atau seperti apa. Tapi ini orang yang kamu fokuskan, ya aku lihat memang sudah benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi di antara kalian. Ya walaupun ingat itu hanya sekilas aja, sedikit tentang sebuah pertimbangan, pada akhirnya dia tahu bahwa dia harus maju, harus meneruskan kehidupannya. Ya. Keinginan dia adalah bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang sukses buat hidup dia. Atau tentang perasaan dia, bagaimana dia ingin mencari seseorang yang baru, mencari orang baru. Tapi yang bisa membuat dia lebih nyaman. Jadi memang kalian berhadapan dengan seseorang yang egois, ya, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Seseorang yang lebih kencang energinya ke arah material thing. Bagaimana pencapaian-pencapaian dia untuk sebuah, maaf ya, mungkin katakanlah sebuah kemewahan atau keinginan-keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu. Ingin mulai awalan baru. Ada masa di mana ketika dia mendengar sesuatu, ketika dia melalui suatu tempat, atau hal-hal di mana memori ketika kalian bersama itu masih mengganggu dia. Ya mengganggu dalam artian ya omong kosong ya, kalau seseorang bisa melupakan masa lalu begitu aja. Jadi kadang-kadang dia masih terbelenggu, kadang-kadang dia masih teringat sama kamu ya. Sedikit sih, tapi dia juga berusaha untuk melepaskan itu. Karena apa? Karena dia melawan hati dan pikirannya untuk lebih ke arah hidupnya gitu ya, harus realistis. Ya. Jadi kenyamanan yang ingin dia cari adalah bagaimana dia bisa menciptakan dunia baru buat diri dia. Bisa santai sekalipun belum ada pasangan. Ya, bagaimana dia bisa menciptakan dunia baru untuk dirinya sendiri, bisa merasakan sebuah kenyamanan. Ya, nggak bisa dipungkirin kalian sedang berurusan dengan seseorang yang egois ya dan besar kepala di sini. Ya, tentang sebuah pertimbangan atau sebuah penilaian. Jadi kalaupun dia masih mengingat kamu, dari energinya lebih ke arah beratnya bagaimana dia terus maju ya sama kehidupannya sendiri. Fokus dia lebih ke arah pencapaian-pencapaian dia di sini. Jadi kalaupun dia ingin move on, aku lihat ada kondisi-kondisi yang harus dia berikan kepada calonnya yang terbaru. Nanti kamu harus begini, kamu harus begini. Ada kontrol isu dalam diri dia. Jadi tipikalnya adalah seseorang yang ingin mengontrol pasangannya sesuai keinginan dia. Ya. Masih mencari cinta sejati, mencoba menciptakan dunia baru, walaupun kadang-kadang masih ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi bagaimanapun juga setelah dia berlalu, dia sadar bahwa dia memang butuh seseorang yang bisa mendampingi dia di sini. Itu yang terlihat energinya. Sebenarnya kadang-kadang dalam hati kecil dia, kalaupun misalnya dia ingin kembali sama kamu, ingin menyatakan mau nggak kalian balikan lagi. Ini terutama buat yang masih baru ya, atau yang baru banget gitu ya, atau yang udah lama banget, atau yang jatuhnya datar-datar aja nih. Aku lihat masih menikmati situasi kenyamanan dia sendiri ya.
Kalau yang sudah lama banget nih, ada gambaran mungkin dia belum bisa menemukan sosok yang hampir sama seperti kamu. Dan yang baru masih dalam situasi lagi hangat-hangatnya. Kadang-kadang masih jatuh bangun dalam perasaan, tapi ketika kalau dia misalnya menyatakan lagi perasaannya ke kamu, ya, dia takutnya adalah dia takut dipojokkan, dia takut disalahkan, dan takut disudutkan karena dia sadar kesalahan ada di diri dia. Ya, ada gambaran tentang masa lalu di sini. Kalau aku lihat seperti ada kekecewaan berat dalam diri kamu ya terhadap orang ini, seseorang yang beberapa dari kalian mungkin aku lihat dia seneng punya atau punya cadangan banyak gitu ya, karena mungkin sedang milih-milih atau memang ada yang seneng gonta-ganti atau ada yang seneng punya pasangan lebih dari satu. Ya, itu yang membuat hubungan kamu sama dia tidak berjalan di sini. Pada akhirnya mungkin dia meninggalkan kamu, mengghosting kamu. Atau katakanlah dia ingin mengontrol kamu, terlalu mengontrol dan kamu tidak sepakat dengan cara itu. Dia santai-santai aja sekarang dengan keadaannya. Ya, perasaan dia tenang. Ada dan tidak ada cinta, buat dia tidak ada masalah. Dia tetap melanjutkan kehidupannya. Dia tetap nyaman dengan dirinya sendiri. Karena aku juga lihat gambaran tentang sosok yang narsis gitu ya. Jadi kalau lagi ngobrol sama kalian maunya dia aja yang diperhatiin. Jadi kalau lagi kamunya enggak gitu, dia pingin curhat ya, dia pingin diperhatikan, tapi giliran kamu tidak. Ya, dia tidak mau mendengarkan atau memperhatikan. Jadi aku lihat ini orang kayak batu karang gitu ya. Sebenarnya mereka walaupun nyaman sama diri mereka sendiri, sebenarnya mereka gimana? Ada pasangan tapi cuek-cuek aja ya. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hati kecil mereka tuh sedang mencari jalan dalam artian mencari jalan terang untuk memperbaiki diri. Ya, tentang peningkatan spiritual. Kadang-kadang sebenarnya ada perasaan menyesal atau perasaan bersalah, tapi kayak mereka itu menutup mata aja gitu. Ya, kalaupun mereka ingin melakukan suatu perbaikan-perbaikan, itu adalah lebih kuat untuk dirinya sendiri, tapi bukan untuk rekonsiliasi, ya. Bukan juga untuk orang lain. Ya, karena kalian berhadapan dengan seseorang yang satu material thing, dua money oriented ya. Selfish, egois, hanya mau dianya aja gitu. Terlalu childish juga ya. Jangan biarkan masa lalu menghantui kamu. Jadi kayak kadang-kadang ketika dia berpikir lagi, aku bilang dia tuh walaupun sudah berlalu, ada masa di mana dia mengingat kamu. Ketika dia mengingat lagi memori itu, dia langsung tepis pikiran itu. Ya. Jadi buat kalian yang masih berharap, aku rasa waktunya kalian untuk move on. Karena seseorang ini pikirannya sudah jauh banget ya energinya. Sebenarnya komunikasi itu adalah sebuah kunci utama dalam suatu hubungan apapun. Ya, mungkin beberapa dari kalian kemarin hubungannya karena kurang komunikasi. Ya itu tadi, karena seseorang maunya dia aja yang diperhatikan, dia tidak mempertanyakan. Kamu tuh inginnya apa? Kamu itu maunya apa gitu. Yang dia tahu adalah maunya dia aja terus yang diperhatikan. Itu mungkin jadi sebab atau sumber keributan kalian atau sumber akhirnya dia meninggalkan kalian di sini. Ya, bisa vice versa ya. Apakah dia mengghosting atau kamu yang mengghosting? Tapi karena judulnya dia yang mengghosting, jadi aku lebih relatif ya untuk dia yang mengghosting kalian. Karena memang komunikasi kalian kurang baik ya mungkin sebelumnya. Mungkin dia juga merasa dia terlalu banyak minta diperhatikan. Sementara kamu juga nggak terlalu suka dengan caranya dia. Sehingga terjadi dia merasa ya kalian bukan apa-apa. Sehingga di ghosting. Begitu saja. Atau terlalu banyak permintaan dari dia yang mungkin menurut kalian tidak masuk akal. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku.
Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.